teman-teman semua. Ya, kita bersyukur ya teman-teman, kembali lagi ya saat ini dengan tema yang berbeda ya teman-teman ya. Saat ini kita akan belajar dari inspirasi dari seorang tokoh Alkitab teman-teman. Nah, kira-kira saat ini tokoh Alkitabnya siapa ya? Oke, kakak akan kasih sedikit bocorannya ya teman-teman ya. Nah, dia ini adalah seorang laki-laki teman-teman. Nah, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan dia karunia bermimpi dan menafsirkan mimpi dari sejak masa kecilnya teman-teman. Nah, ini dia yang membuat kakak-kakaknya itu sampai-sampainya iri hati karena kelebihan dia ini, karena karunia yang Tuhan berikan pada dia. Kira-kira siapa ya teman-teman tokoh Alkitabnya? Ada yang tahu nggak? Ya teman-teman, tokoh Alkitab kali ini yang menginspirasi kita adalah Yusuf teman-teman. Ya, Yusuf. Nah teman-teman, kakak mau cerita nih kisah Yusuf dari masa kecil sampai dia pemuda. Nah, gimana sih ya kira-kira di masa kecil Yusuf ini? Nah teman-teman, masa kecil Yusuf ya, seperti yang udah kakak ceritakan tadi, dari kecil dia itu udah pinter bermimpi dan menafsirkan mimpi, yang pada waktu itu nggak semua orang bisa mengartikan mimpi teman-teman, menafsirkan mimpi itu. Nah makanya waktu Yusuf punya mimpi ini, kadang-kadang ada yang iri, malah yang iri itu adalah kakak-kakaknya sendiri teman-teman. Nah waktu itu kan Yusuf ini bermimpi tuh. Nah mimpinya itu seakan-akan dalam mimpinya dia akan memimpin kakak-kakaknya, bahkan juga bapaknya dipimpin teman-teman. Ya nggak terima dong kakak-kakaknya. Nah mereka iri hati sama si Yusuf ini, hingga akhirnya teman-teman mereka berencana untuk membunuh si Yusuf. Nah mereka mikir dong ya, gimana ya caranya membunuh Yusuf tanpa bapaknya tahu. Makanya mereka, waduh, ayo kita bawa dia teman-teman. Kita bawa dia ke satu tempat yang sangat sunyi. Tapi syukurnya teman-teman, ada kakaknya ini, dua orang yang kasihan sama adiknya, yaitu Ruben. Ruben ini tulus banget ya sama dia, bahkan mau menyelamatkan dia. Karena kan kakak-kakaknya Yusuf ini banyak teman-teman. Nah ada satu lagi Yehuda ya, dia bilang gini, dia ini kan darah daging kita, ya udah nggak usah kita bunuh, kita masukkan aja dia ke dalam sumur gitu teman-teman. Ternyata pada waktu itu ada nih rombongan dari Mesir. Jadi mereka mikir, ya udah biar Yusuf kita jual aja yuk ke orang Mesir. Nah singkat cerita teman-teman, akhirnya ya, aduh jahat banget nih kakak-kakaknya, Yusuf ini dijual ke orang Mesir untuk dijadikan budak teman-teman. Waduh ngeri ya. Nah setelah itu teman-teman, gimana lagi ya ceritanya setelah Yusuf sudah berada di Mesir? Waktu itu memang pertumbuhan Yusuf ini, dia adalah seorang pemuda yang ganteng dan baik hati teman-teman. Nah Yusuf ini kan bekerja di rumahnya Potifar pada waktu itu. Tuannya ini si Potifar ini. Potifar ini punya istri. Nah terkecantol teman-teman, istrinya senang dengan Yusuf, suka dengan Yusuf karena Yusuf ganteng. Nah apa yang terjadi teman-teman? Waduh, Yusuf gak mau dong ya waktu digoda sama si tante ini, si tante Potifar ini ya, emak-emak ini. Dia gak mau digoda karena dia takut Tuhan. Dia menolak rayuan dari si istri Potifar. Dan apa yang terjadi? Marahlah istri Potifar ini, sampai-sampai dia teriak seakan-akan dia diperkosa. Wah, memang ya luar biasa, pintar sekali ya ibu ini, sehingga memutarbalikkan fakta. Akhirnya teman-teman, orang percaya dong sama istrinya Potifar. Akhirnya si Yusuf ini dijebloskan ke dalam penjara. Aduh kasihan. Nah dia ini karena orang yang baik ya, takut Tuhan, meskipun dia dijebloskan dalam penjara, dia menerima dengan lapang dada teman-teman. Nah apa yang terjadi setelah dia di dalam penjara? Ya itu ya, Tuhan itu tetap masih mengasihi dia. Dia dipertemukan dengan
juru roti dan juru minum. Nah, setelah dia bertemu dengan mereka ini bermimpi juga ya, dan gak tahu menafsirkannya. Makanya syukur ada Yusuf, dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi orang ini. Nah, mereka itu baik dong dengan Yusuf. Tapi setelah Yusuf menolong mereka, dia bisa menafsirkan mimpi juru minum dan roti ini. Ternyata setelah itu mereka melupakan kebaikan Yusuf, teman-teman. Aduh, sedih lagi Yusufnya. Dia banyak mengalami hal yang tidak enak, teman-teman. Setelah itu ternyata si raja mimpi. Nah, orang karena tahu ya si Yusuf ini bisa menafsirkan mimpi atau mengartikan mimpi, Yusuf dipanggil dong ketemu dengan raja. Nah, akhirnya dia bisa mengartikan atau menafsirkan mimpinya raja, teman-teman. Wah, hebat ya. Nah, akhirnya karena raja kagum, akhirnya raja mengangkat Yusuf menjadi wakilnya, teman-teman. Dan tahu nggak, pada waktu itu si Yusuf ini umurnya baru 30 tahun. Nah, waktu itu dia menjadi wakil raja, teman-teman. Luar biasa nggak tuh? Itu luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, teman-teman. Setelah dia sudah menjadi orang kedua nih di Mesir, sudah jadi bos, tahu nggak sih? Tuh, saudara-saudaranya mikir gini, kayaknya ini yang bos ini dia adalah adik kita yang pernah kita jual. Gimana dong? Jangan-jangan dia mau balas dendam sama kita. Kita kan jahat sama dia. Itu pikiran dari kakak-kakaknya Yusuf, teman-teman. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Yusuf tidak memiliki pikiran yang seperti itu. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya sekalipun mereka jahat sama dia. Bahkan dia kasih mereka itu datang ke istana. Dia kasih makan. Dia berikan yang terbaik sama saudara-saudaranya. Dia cuman mengatakan satu kalimat kepada mereka. Dia gak dendam. Luar biasa gak sih? Dia cuman bilang begini, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow, luar biasa, teman-teman. Karakter Yusuf luar biasa yang Tuhan tanamkan kepada dia. Kok bisa ya Yusuf punya karakter yang luar biasa seperti ini? Karakter yang baik. Jawabannya cuma satu, teman-teman. Karena dia takut akan Allah. Jadi karakter yang baik ini hanya dihasilkan oleh takut akan Allah. Maka teman-teman, mari kita juga harus takut akan Allah, sehingga karakter kita menjadi karakter yang baik. Tidak mudah balas dendam. Sedikit diganggu, awas kamu ya, gitu ya. Udah langsung mau balas dendam. Padahal cuman begitu. Yusuf berkali-kali dia mengalami ketidakadilan. Berkali-kali dia disakiti orang lain, bahkan disakiti oleh keluarganya sendiri. Tapi dia tetap punya karakter yang baik karena dia mengasihi Allah. Nah, itu ya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman alami saat ini, ketika ada orang yang berbuat jahat, jangan coba-coba untuk membalasnya, teman-teman. Karena Tuhanlah yang akan mengangkat kita, yang akan membuktikan kepada orang yang berbuat jahat bahwa kita ada mengasihi dia sekalipun dia jahat. Akhirnya orang lain bertobat. Sama adik-adiknya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf ini akhirnya berpikir, wah, hati Yusuf luar biasa. Mereka pun merasa malu, teman-teman. Jadi gitu ya, orang yang jahat sama kita, ketika kita balas dengan kebaikan, dia akan merasa malu. Maka mari teman-teman, miliki karakter yang baik seperti Yusuf ya. Karakter Yusuf, tokoh Alkitab yang sedang kita bahas saat ini, yang menginspirasi kita. Kiranya ini juga yang dapat menginspirasi teman-teman semua. Ayat firman Tuhan yang terakhir, teman-teman, yang akan kita ingat dari kisah Yusuf ini adalah dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Demikian teman-teman, Tuhan memberkati.